Hu menyambut kedatangan ketua. Ketua, meskipun anak laki-laki dididik sederhana dan perempuan dimanjakan, Anda berpura-pura miskin membesarkan Xiaoxing belasan tahun. Tinggal di slum, makan seadanya, ini terlalu berat. Saya mulai dari nol sampai seperti sekarang. Sukses, keluarga sederhana. Semua yang dia punya hari ini harus dia lalui. Kalau sejak kecil hidup mewah, apa bedanya dia dengan anak-anak manja lainnya? Saya mengerti, Anda ingin Xiaoxing mengalami kesulitan dulu, baru memimpin grup Hu. Benar, ayo, anak saya datang. Bersiap, tuan muda datang. Cepat siapkan. Dijual, Liang Pi asli. Shenxing, kamu langsung masuk grup Hu setelah lulus. Saya benar-benar bangga. Iya, Hasil dari 10 tahun belajar keras. Tidak mengecewakan kerja keras ayah. Dukunganmu. Liang Pi asli, dijual. Paman kenapa dagang di sini hari ini? Sungguh asli, Liang Pi ala barat laut. Ayah, Liang Pi, ayah. Paman, Hei, Singer. Oh, kamu kesini hari ini untuk masuk ke grup Hu ya? Iya, Roxo, kamu ikut juga ke sini. Cepat! Paman baru saja mengaduk Liang Pi. terima kasih Paman. Liang Pi Paman, enak banget. Aduh Roxu, keluargamu bagus tapi nggak meremehkan keluarga kami yang sederhana. Kamu setia sama dia, gadis baik langka. Haha. Paman, jangan ngomong gitu. Shenxing juara satu sekolah tiap tahun, 4 tahun dapat beasiswa penuh. Kayaknya malah aku yang beruntung dapat dia. Roxu, kalau nggak nyembunyiin identitas, orang sekitar Xiaoqing kebanyakan cewek materialistis. Mana bisa ketemu cewek kayak Roxu? Tadi, Shenxing itu orang baik. Kamu dan ayahmu juga rukun. Aku yakin masuk keluargamu, hidupku pasti bahagia banget. Itu, rezekimu. Nanti kalau kamu berani jahatin Roxu, lihat aja nanti. Aku ngerti. Ayah, kamu kan udah lulus kuliah. Lulus tes di grup Hu. Jadi ayah nggak perlu capek-capek lagi. Aduh, kamu nggak apa-apa. Shenxing, baik. Kan? Hei, gimana sih nyetirnya? Nabrak orang. Nabrak orang. Siapa ya? Loh, bukannya ini jagoan kelas kita. Waduh, kalau tahu kamu, aku tabrak saja. Nyawamu tak berharga. Ngomong apa? Duit dikit sombong ya? Ngeliatin apa? Nah, terima. Dengar. Di sekolah aku lebih hebat, di luar juga kamu tetap cuman jadi budakku. Harus tahan, benar-benar harus tahan. Kalau ejekan orang ini saja kamu nggak tahan, gimana nanti hadapi persaingan besar di dunia bisnis? Zhu Yingzhan, ini soal perusahaan tempat aku mulai kerja hari ini. Aku nggak mau ribut sama kamu. Kalau di tempat lain, aku nggak janji tinjuku nggak mendarat di wajahmu. Anak bagus, punya nyali, bisa nahan diri, pantas jadi penerus grup Hu. Hehe, kamu bilang apa? Kamu juga mau kerja di grup Hu? Kebetulan banget. Kenapa aku malah satu kantor sama si miskin kayak kamu? Tapi kamu aja nggak berani sentuh aku di sini. Bahkan kalau hari ini aku hajar kamu, aku tetap bisa kerja besok. Tidak berpengaruh. Karena ayahku adalah petinggi di grup Hu. Cuma satu tingkat di bawah bos besar. Itulah bedanya aku sama kamu. Cek siapa ayahnya di jajaran atas perusahaan. Berani-beraninya sampai ngeledek ke ketua dewan. Hahaha, Hadi. Kita satu sekolah, nanti rekan kerja. Kesalahpahaman, nggak ada apa-apa. Bos, saya ayahnya Xiaoqing. Lihat, ini baru saja bikin Liang Pi. Enak banget, asli. Suruh barang kotor itu jauh-jauh dari saya. Gua nggak makan jajanan pinggir jalan kayak gini. Ku Yingzhan, kamu selalu bersulitku. Tapi hari ini berani sama ayahku. Kenapa? Mau mukul? Pokok aku lakukan. Jangan fisik nah. Kalau kamu sampai memukul, semua didikan ayah selama 20 tahun ini sia-sia. Shenxing, jangan pakai kekerasan, nanti masa depanmu hancur. Kita harus kerja lebih keras, naik lebih tinggi. Baru bisa balas orang yang berani dengan Pekin. Baguslah, kamu tahu menahan diri demi rencana besar. Nanti jadi penolong hebat grup Hu. Mau naik tinggi, pakai apa? Andalkan ayah yang cuma jual Liang Pi ini. Masuk Hu Group jadi karyawan paling bawah. Itu bukan awal hidupmu, itu akhir hidupmu.
Di perusahaan besar seperti ini, naik jabatan itu tergantung koneksi, latar belakang, dan uang. Saya masuk kerja, paling buruk jadi manajer departemen. Mau naik jabatan, ikuti aturan saya, perbedaan saya, dan kamu. Oke, kita tunggu saja. Saya mau lihat sendiri. Seorang playboy yang malas belajar. Talenta top yang andal ilmunya. Siapa yang bisa melangkah lebih jauh? Guo Chengxing, kamu cuma bisa sembunyi di balik wanita cari perlindungan kan? Wanita sebaik Luopsu malah jadi pasanganmu. Benar-benar sia-sia. Nggak ngerti deh. Apa yang kamu lakukan sampai dia begitu setia sama kamu? Luopsu, kita berdua lebih cocok. Pertimbangkan deh. Bareng saya nggak akan mengungkit yang lalu. Gimana? Gushao, saya di sini. Minggir, urusanmu kian pihak. Luopsu, pikir lagi. Malam ini hotel bintang 5 Jiangcheng bebas pilih. Aduh, habis siapa tahan? Bella! Aduh, untung anakku nggak ikut mukul ya. Kalau mukul di depan kantor, bisa dipecat. Patua, Puta, belum mukul. Mana satpam? Cepat tangkap dia. Aduh, ini masalah besar. Nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus ya. Nggak ada yang ngurus. Saya urus. Minggir. Berhenti. Ayah. Datang juga. Aduh, Mingjing, kamu ribut apa sih? Ini kantor grup Wo, mau cari masalah. Bukan, mereka meledek. Mereka mukul aku. Bikin masalah gini, nggak panggil satpam. Satpamnya Tuni bisu. Mana mungkin? Bagian keamanan grup ini semua sudah dilatih profesional. Satpam, sini. Halo, manajerku. Kamu usir mereka semua dari sini. Hajar lagi, biar mereka tahu akibat ngeledek anak saya itu apa. Saya? Suruh saya mukul mereka? Kalau bukan, masa saya sendiri harus turun tangan? Gaji saya sebulan cuma beberapa ribu. Kamu suruh aku jadi ketua. Kenapa nggak suruh aku lawan Sun Wukong? Apa-apa. Lihat ini. Apa aku bilang? Dia bisu. Ada apa nih? Waduh, Gu Shenhe, teman lama. Kamu ketua kelas了，我真嗨。 Ya, Shenhe udah lebih dari 20 tahun ya. Lapak ini kamu. Iya, benar. Ini punya aku. Kuliner khas Liangpi Barat Laut. Mau coba nggak? Coba sendiri aja. Anakmu yang mukul anakku. Nggak ada yang mukul anakmu. Semua lihat. Mulutmu jangan sembarangan. Siapa yang bisa jadi saksi untuk anak saya? Kalian. Aduh, Shenhe, kalau dia memang anakmu, bukankah ini kayak keluarga sendiri berselisih? Anak-anak ribut, cuma salah paham saja. Jadi anak saya ini bohong. Anakmu malah ambil lapak saya. Sekarang bisnis saya nggak bisa jalan. Lapak jelekmu dibandingin sama anak saya. Kamu tidak boleh bikin ribut di depan kantor. Nanti bisa kena sanksi. Tapi kalau begitu aja, bukankah terlalu memalukan? Haha, karena kita teman lama. Nggak mau ribut sama kamu. Pak, jangan sampai gitu. Mereka nindas aku. Ya, aku tahu harus gimana. Sebagai petinggi dari grup Ho, aku perintahkan kamu. Mulai hari ini, jangan jualan di sini lagi. Baik, aku pindah tempat lain ya. Haha, teman lama. Jangan panggil aku teman lama. Aku aja malu. Karena kamu, kelas kita di atas 40 orang. Semuanya pegawai kantoran atau sukses. Kok ada kamu yang jadi pengecualian? Kamu bikin kelas kita jadi jelek. Nama sekolah kita tercoreng. Lihat hidupmu, umur 40-an, masih jualan di pinggir jalan. Aku kalau gitu, mending cari tempat sepi, gantung diri aja. Pak Jin, sudah ditemukan. Si Gu Shenhe itu bukan petinggi, manajer kecil divisi. Nggak kenal. Siapa rekrut orang ini ke perusahaan? Pasti masuk lewat koneksi orang dalam. Cari tahu. Harus bereskan sampai tuntas. Baik, Pak Direktur. Pak Direktur pertahankan dia di perusahaan karena teman lama. Masih dikasih makan. Orang tua itu salah pilih orang. Pantas dimaki. Bro lama, jangan bicara setajam itu dong. Kamu sekaya apapun, anakmu juga kuliahnya bayar sendiri kan? Saya semiskin apa, anak saya tetap juara ujian sains nasional. Kenapa? Selama saya ada, anak kita tetap berbeda kelas. Anakmu di kantor masih cuma ngikutin arahan orang lain. Sedangkan anak saya bebas di grup Huo.
Saya pejabat tinggi grup Huo dipilih langsung oleh Direktur Huo dari Yunlu Jidian. Di grup Huo, saya yang pegang kekuasaan penuh. Oh, jadi kamu punya hubungan dekat dengan direktur di sini? Tentu saja, kami sahabat sehidup semati. Aduh, aku nggak percaya. Kamu nggak. Aduh, Pak. Menurutku, jangan basi-basi sama mereka. Kamu punya wewenang, langsung pecat saja orang itu. Aku selalu kesal lihat dia di kantor. Dia ganggu. Brengsek. Aku cuma manajer kecil, mana bisa campur urusan Hatar. Kamu terlalu menganggap aku hebat. Kalau dia dipecat, kamu malah kehilangan orang yang suka bikin kopi. Kok pemikiranmu masih nggak matang sih? Iya juga, Pak. Pikiranmu memang jauh lebih matang. Jangan buang waktu. Oh, Pak, tunggu. Suruh dia cepat. aduh, bukan. Dasar anak nakal, jangan bikin masalah ya. Aku nggak pernah ketemu direktur manapun. Jangan bikin aku kena imbas. Nanti aku juga dipecat. Kalau bisa, jangan ribut. Keluarga kita besar, ngapain ribut sama tukang dagang ini? Benar juga. Mana mungkin Singa mau ribut sama segerombolan anjing liar. Pergi. Kamu... Sudah, Cheng, jangan biarkan orang-orang ini bikin kamu bad mood. Hari pertama kerja, harus semangat. Anakku, sebentar lagi ayah jujur identitas. Tahan dulu ya. Baik, Roxo. Aku pergi lapor dulu. Ayah, maaf. Hari ini tidak apa-apa, haha. Aku pergi. Paman, saya bantu beresin ya. Apa? Kok saya ditempatin jadi satpam sih? Xiaoxing, selamat jadi manajer departemen. Saya juga nggak nyangka Tante Chin bisa kerja di grup Huo. Mohon bimbingannya ke depan. Kita kan akrab. Kalau ada masalah di kantor nanti, langsung aja bilang. Huo Chengxing masuk grup Huo karena koneksi. Dia bahkan jadi simpanan buat wanita tua. Pantas aja dia bisa jadi manajer, tapi omongannya sok moral. Belum perlu buru-buru lapor. Aku ajak kamu kenalan dulu sama lingkungan kantor. Si Huo Chengxing ini, makan yang di piring masih ngincar yang di dapur. Kenapa selalu cari wanita sih? Sialan, tampang gue nggak kalah keren. Kenapa nggak ada cewek nempel ke gue? Ningjun, sudah dapat ID karyawan ya? Pak, kok saya cuma jadi satpam sih? Saya udah bilang ke orang-orang, saya manajer di grup Huo. Lalu disuruh jagain pintu, apa nggak malu tuh? Dengan wewenang saya, posisi satpam aja udah bagus. Siapa suruh kamu sesembar duluan? Saya cuma mau kamu anak muda kerja dari dasar dulu. Biar belajar, sabar. Lalu, si Huo Chengxing baru masuk langsung jadi manajer. Kenapa? Anak tukang jualan itu ternyata jadi manajer. Berarti setara sama saya dong. Ayah, bicara dong ayah. Kalau begitu aku pakai trik tukar anak. Dia kan cuma pedagang kaki lima, pasti nggak bisa apa-apa. Bikin kamu nggak bisa protes. Ayah punya cara yang tepat dan pasti bisa mengatasinya. Biar aku yang urus semua ini sendiri. Sibuk, Pak. Wei. Angin apa? Yang bawa manajerku ke sini? Datang. Anak saya udah diterima kerja di grup Huo, tapi cuma dapat posisi satpam. Saya kepikiran, bisa nggak dipindah posisinya? Nilai anakmu segitu, bisa jadi satpam aja, itu karena bagian keamanan kita memang kekurangan orang. Nggak bisa dipindah. Masa saya, gue yang lama, bakal nyusahin kamu? Iya sih. Maksudnya gimana nih? Hari ini, ada Huo Chengxing yang masuk kerja. Nggak punya status, nggak ada koneksi, nggak ada latar belakang. Gimana kalau tukeran posisi sama anak saya? Posisi manajer itu sangat penting dan memiliki tanggung jawab besar. Jadi gaji harus ditambah dengan jumlah yang cukup. Sesuai. Mana mungkin posisi saya cuma sebagai satpam. Saya masuk sebagai manajer departemen. Siapa? Ayahmu. Posisi saya masuk kerja, apa hubungannya sama ayah saya? Tentu ada hubungannya, bahkan sangat besar. Ayah saya di bawah gedung perusahaan jual Yangdi. Ayahmu jual Yangpi di bawah gedung perusahaan. Kamu jadi satpam di depan kantor. Kan bagus. Kalian bisa saling menjaga. Benar? Enggak, ini logika apa sih? Kalau ayahmu tukang jualan, kamu harus jadi satpam. Kalau ayahmu direktur, bukan cuma manajer. Saya pun rela jadi tungganganmu. Tapi ayahmu memang tukang jualan. Apa? Kamu nggak dapat keluarga bagus, malah nyalain saya. Dengerin, kalau kamu bisa kerja, pakai seragam dan jaga di depan pintu. Nggak bisa, pintu sana. Silakan pergi. Saya bisa masuk karena lulus seleksi. Ujian tulis dan wawancara selalu peringkat 1. Hanya karena omonganmu saya harus jaga di pintu.
Tidak. Terima. Suka atau tidak, harus terima. Wah, manajerku. Selamat ya. Selamat. Baru lulus jadi manajer di Huo Group. Ini baru namanya muda dan berprestasi. Berkat Anda. Tak seperti orang lain. Kerjanya cuma pamer, bilang juara satu. Ujung-ujungnya cuma jaga rumah. Iya kan, Pak Satpam? Kok kamu tahu aku jadi satpam? Lagi pula, kamu bilang berkat dia maksudnya apa? Aku. Ini orang bego. Kalau ngomong nggak pernah dipikir dulu. Pembicaraan antara atasan kayak gini, kamu nggak ada hak ikut campur. Pak Huo, hari ini kamu dan Xiaoxing sudah sangat tersakiti. Bagaimana kalau kita buat dua orang bodoh dari keluarga Gu itu lenyap saja? Sebenarnya, kehadiran mereka pas banget. Sekarang Xiaoxing memang harus hadapi orang-orang seperti mereka. Biarin. Anggap aja ini ujian terakhir buat Xiaoxing. Ya, Xiaoxing memang kasihan. Padahal, dia anak orang terkaya di Jiangzhou. Satu-satunya pewaris grup Huo. Tapi masih harus berjuang dari bawah, langkah demi langkah. Ngomong-ngomong Pak Huo, kapan kamu mau jujur ke Xiaoxing tentang hubungan kita? Sekarang belum waktunya. Masuk, nggak tahu ketok pintu dulu. Gawat, Pak Direktur, Kachin, posisi tuan muda, direbut. Apa? Gila banget. Siapa? Masih aja pakai anak dari keluarga gue itu. Kamu tahu? HM. Sejak Xiaoxing lahir, semua yang dia lakukan udah ada di genggaman saya. Kalau bukan aku yang membuka sistem, siapa lagi yang bisa mengutak-atik daftar karyawan? Kamu benar-benar niat banget ya. Aku nggak biarin Xiaoxing diperlakukan buruk. Aku harus bantu dia. Terusan, jangan sampai ketahuan. Jangan dorong aku! Apa sih? Huo Chenxing! Jangan lebut! Kalau ganggu, panggil serta melemparmu. Ini Huo Chenxing. Berani cari masalah di Huo Group? Nggak bisa. Aku harus rekam ini. Aku nggak percaya. Masa di perusahaan Huo Group sebesar ini nggak ada tempat buat ngomong? Aku mau ketemu atasan kalian. Aku mau ketemu ketua kalian. Buka. Kamu pikir semua orang bisa ketemu direktur? Dengerin, aku kerja di Huo Group 5 tahun. Belum pernah lihat direktur sekalipun. Orang itu di Jiangzhou kayak dewa. Cuma masalah kecil kayak gini. Mau ketemu direktur? Kamu lagi mimpi kali ya? Tapi jelas aku masuk Huo Group sebagai manajer departemen, malah dikasih gelar satpam. Lalu disuruh diam aja. Ini logika macam apa? Logika itu dibuat sama orang kayak kita yang di atas. Huo Chenxing sama kayak kamu, meski nilainya bagus, akhirnya cuma jadi penjaga. Dan aku, kata kalian aku nggak bisa apa-apa, malah langsung naik ke atas. Kamu cuma bisa salahin ayahmu yang nggak punya kemampuan, yang dari lahir udah ditakdirkan cuma kerja keras. Dengerin, jangan hina ayahku lagi. Papaku tiap pagi kerja jadi buruh, siang antar makanan, malam bukalapak, sendirian, banting tulang besarkan aku. Bagi aku, dia orang paling hebat. Tapi di mata kalian, kenapa dia dibilang gak mampu? Wah, menyentuh banget. Memang kalau pemimpinnya lemah, semuanya lemah. Pantas saja tubuhmu bau apa. Ternyata dari awal kamu memang miskin. Maaf ya, topiknya serius sih. Harusnya nggak ketawa, tapi aku nggak tahan. Hahaha. Kamu nggak beneran mikir bisa jadi orang hebat, cuma ngandelin usaha sendiri kan? Anak sukses dari keluarga miskin, itu cuma mimpi kamu berdua aja. Kenyataannya, kalian cuma kayak tikus di sudut gelap kota besar ini. Kayak kecoa, kayak sampah. Kalau semua karyawan Huo Corporation kayak kalian, maka kerjaan ini nggak usah saya ambil. Manager Wei, daftar penugasan pegawai baru hari ini sudah selesai. Silakan lihat. Manajer, ambil komputer, coba lihat. Huo Chenxing, bukannya kamu nggak mau kerja di sini ya? Aku mau. Semua tahu. Akulah orang yang terpilih jadi manajer departemen. Aku bakal bongkar wajah asli kalian yang busuk.
Ketemu! 我坚信 baru komputernya. Hei, semua lihat. Aku yang sebenarnya pantas jadi manajer departemen. Hei, kamu lihat baik-baik. Di sini tertulis jelas, posisi kerjamu memang satpam. Tidak. Mana mungkin begitu? Lawe, apa cara ini nggak berisiko? Sebenarnya, mengganti posisi orang tanpa izin itu memang berisiko besar. Tapi kebetulan hari ini, sistem HR kita lagi maintenance. Jadi kita bebas ubah daftar semua karyawan. Asal aku tukar nama anakmu sama Huo Chenxing. Pasti bukti kuat kan? Aman banget deh. Huo Chenxing, kamu masih mau ngeles apa lagi? Semua orang sudah lihat posisi kerjamu. Masih perlu ngeles lagi? Pasti kalian yang ubah itu semua. Tante Chin bilang posisiku bukan itu. Tante Chin itu ibu kaya yang peliharain kamu kan? Ada posisi baru nih. Ku Chenxing katanya dipelihara. Makin seru nih. Dipelihara apa? Chin itu atasan di perusahaan ini. Teman ayahku. Emang di perusahaan kita ada atasan nama belakang Chin? Di bagian manajemen menengah ke atas, perusahaan kita nggak ada wanita bermarga Chin. Kecuali yang selalu bersama ketua dewan direksi. Mungkin dia cuma karyawan biasa, bukan manajer atau pejabat. Orang yang setinggi itu, mana mungkin cuma teman yang jualan kaki lima. Aduh, Huo Chenxing, gak nyangka kamu jadi satpam aja harus pakai koneksi. Gak usah begitulah, kita kan pernah sekelas. Gini aja, kamu cukup berlutut dan minta maaf sama aku masih bisa kasih posisi satpam buat kamu kok. Ngapain harus ngalah sampai tidur sama wanita tua? Hehe, cici gak sih? Malu buat kamu. Fitnah! Aku fitnah kamu? Ayo semua, sini lihat. Buka mata lebar-lebar ya. Xiaojing, selamat. Baru kerja, udah jadi manajer. Aku juga nggak nyangka Tante Chin kerja di grup Huo. Nanti tolong bimbing aku ya. Kita deket, ada apa-apa di kantor bilang aja. Buruan upload ke Weibo dan Story. Berita ini heboh banget. Pak, ini pacar kamu yang namanya Huo Chenxing? Ya? Pak, emangnya kenapa? Lihat tuh, perbuatannya sekarang udah jadi bahan gosip di luar sana. Besok pesta tunangan kalian, tapi pernikahan ini kayaknya nggak perlu ditulis lagi. Aku bakal lempar kamu ke bawah. Aku mau ketemu ketua direksi. Kalian memutarbalikkan fakta dengan cara mengambil bagian-bagian teks secara sepihak dan memanfaatkan wewenang jabatan untuk memindahkan posisi orang secara sembarangan tanpa alasan yang jelas. Kalian keterlaluan! Aduh, walaupun aku harus dengan tulus mengakui, mengenal dia adalah hal paling memalukan dalam hidupku. Tapi aku tetap harus bilang, dia teman sekelas saya. Waktu sekolah dulu, orang ini memang selalu bikin masalah. Bolos, berbohong, mencuri. Orang seperti ini, bagaimana bisa dipercaya jadi satpam di perusahaan? Saya tahu, kalau saya terus tekan, pasti terlihat seperti saya memaksa. Jadi, soal bagaimana memutuskan nasibnya, serahkan pada semua orang. Dia kelihatan cukup pendiam, nggak seperti yang kamu bilang. Ya, kamu salah lihat kali. Saya bisa membuktikan. Jong Lili. Lele, kok kamu juga kerja di Hall Group? Iya. Tapi saya cuma karyawan biasa banget. Nanti harus banyak belajar sama kamu manajer. Bisa buktikan? Buktikan? Apa? Karena kami satu kelas. Orang ini memang jadi benalu di kelas kami. Yang tadi dikatakan manajerku, itu cuma sebagian dari semua kejahatannya. Satu kelas kami bisa jadi saksi. Jadi, cuma mengusir dia dari whole group? Bukankah itu terlalu ringan? Orang seperti itu kalau dilepas ke masyarakat, bukankah jadi masalah? Lebih baik kita buat dia kena kasus. Masukkan dia ke kantor polisi, biar nggak merugikan orang lain lagi. Bukan begitu, Lili. Aku nggak ada masalah sama kamu. Kenapa bantu mereka fitnah aku? Kamu aja sampai tidur sama ibu-ibu bermarga Chin itu? Takut difitnah. Apalagi? Aku tua? Kamu itu wanita tua yang pelihara Huo Chenxing ya? Jujur aja, kamu cantik juga sih. Sayang, matamu buta.
Malah suka sama tipe kayak Huo Chenxing. Aduh, manajer Wei. Di perusahaan ada penalu doyan main relasi begini. Kamu nggak urus. Hari ini dia bisa masukin satpam, besok dia pasti berani masukin manajer. Kita harus basmi budaya main belakang kayak gini dari awal. Lihat tuh, udah mau dipecat masih bisa ketawa. Manajer Wei, pecat dia. Weh, anak ini ngomong sama kamu, kok nggak jawab? Direktur Chin, saya nggak berani. Apa? Di Direktur Chin. Sebenarnya dia jabatan apa sih? Semua panggil direktur. Dia CM-ku. Ketua nggak ada. Jabatannya paling tinggi. Siap tamat kamu. General Manager. Berarti aku habis dong. Xiaojing, mereka barusan mukul kamu kan? Tangan mana yang memukul dia? Bibi Chin, saya nggak apa-apa. Tangan mana yang memukul dia? Tangan kanan. Cari cara sendiri buat patahin? Itu dihitung kecelakaan kerja. Baik, Bu Chin. Posisi saya di sini masih aman nggak? Departemen SDM Center Daya Manusia. Center Daya Manusia terdiri dari manusia dan pekerjaan. Manusia dulu, baru pekerjaan. Belajar jadi manusia dulu, baru belajar kerja. Haji, tolong ingat jasa saya yang sudah kerja keras bertahun-tahun di sini. Nanti kalau tangan saya sembuh, suruh saya bersihin toilet juga nggak apa-apa. Asal Bapak puas, saya siap balik lagi jadi pegawai tetap. Gimana? Makasih Pak Chen, saya langsung pergi patahin tangan sekarang. Semuanya salah kamu. Aku jadi begini gara-gara kamu. Chen Lan ini terlalu memanjakan Xiaoxing. Lama-lama dia jadi manja nih. Saya kenalkan, Huo Chenxing ini anak teman saya. Saya sendiri nggak suka pakai hubungan keluarga di kantor. Cukup anggap dia rekan kerja biasa aja. Kalau nanti dia punya posisi di perusahaan, itu murni kemampuan dia. Nggak ada hubungannya sama saya. Selain itu, saya akan rekrut manajer HR yang baru buat umumkan hasil tes masuk Huo Chenxing. Biar jelas dia bukan titipan orang dalam, tapi lulus karena kemampuannya sendiri. Dan jadi manajer departemen Huo. Perusahaan kita dan dia sama-sama Huo. Beneran bukan anak bos yang turun langsung ke bawah buat cari pengalaman? Hah, bukan begitu. Jangan salah paham. Bapak saya jual liangpi di depan kantor. Kalau ada yang mau makan liangpi, bilang aja ya. Nanti sebut saja namaku, pasti dapat diskon. Kamu yang barusan bikin pernyataan palsu kan? Gadis kecil? Pak Chen, saya tidak tahu hubungan Anda dengan Chunxing. Kalau dia bukan teman saya, kamu bisa bersaksi palsu begitu saja? Kalau dia nggak punya dukungan di perusahaan, kalian bisa begitu? Salah dia. Usir dia dari perusahaan? Sepertinya nanti standar penilaian di whole group harus lebih mengutamakan karakter. Pak Chen, saya salah, saya susah masuk Huo Group, mohon beri kesempatan lagi. Suruh saya bersihin toilet sama Pak Wei juga nggak masalah. Hati kamu lebih kotor dari toilet kantor. Gimana bisa percaya suruh kamu bersihin? Cuma mengeluarkan kamu dari Huo Group. Bukannya itu terlalu murah buat kamu? Huo Group nggak hanya akan memecatmu. Saya akan informasikan perusahaan lain di Jiangcheng. Masukkan kamu ke daftar hitam. Jangan, Pak Chen. Chunju, demi kita pernah jadi teman sekelas, tolong bicara untuk saya. Aku mohon Chunju. Xiaojing, sekarang kamu nggak boleh lembat. Ayahmu nggak ngajarin kalau baik hati nggak bisa buat prajurit. Orang benar nggak bisa jaga harta. Jangan kasih musuh. Kesempatan balas kedua, langsung matikan. Jangan ada masalah. Tidak, Tante Chin. Saya cuma merasa Anda bisa diandalkan. Selesai. Semuanya kacau. Oh ya, Tante Chin. Ternyata Anda petinggi di grup Huo. Lalu, bagaimana Anda bisa kenal dengan ayah saya yang seperti itu? Kalau saya bilang ke kamu, saya dan ayahmu bukan cuma teman, melainkan Hu Chen, direktur ada pesan buat Anda. Orang tua ini benar-benar nggak habis-habis. Bu Chen, saya masih muda. Beri saya kesempatan. Sisa hidup saya kerja keras untuk Anda. Kerja. Buat saya, kamu belum layak sama sekali untuk ini. Dan kamu masih tetap berada di dalam grup Huo tanpa ada alasan yang bisa diterima. Apa?
Aku masih di perusahaan. Huh? Xiaoxing, ini undangan pesta pertunangan grup Lin. Ingat datang, ya? Nanti, ketua grup Ho juga akan hadir sendiri. Pesta pertunangan grup Lin. Bukankah itu pesta pertunanganku? Ternyata ayahku di perusahaan Ho benar-benar orang nomor 2. Manajer's name, dipukuli lengannya patah, disuruh bersih toilet. Aku aman di Ho. Ayahku memang hebat banget. Pasti ayahku langsung bicara sama ketua. Jadi Chin gak berani makam-makam sama aku. Ho Jianxing, meski kamu didukung Chin, lihat saja, aku masih utuh berdiri di depanmu. Kesal. Di hadapan kekuatan yang mutlak, hubunganmu itu gak ada gunanya. Ingat, selama aku masih di Ho, kamu akan selalu jadi bawahanku. Lihat siapa? Lebih hebat. HMG ha? Oh ya, kamu sudah terima undangan grup Lin kan? Kamu sadar nggak? Tunangan Ruoksu itu bukan kamu. Jelaslah, keluarga sebesar itu mana mungkin pilih anak pedagang kaki 5 jadi menantu. Cuma anak konglomerat kayak aku. Itu solusi terbaik buat keluarga Lin. Kalau kamu berani datang, aku bakal peluk Ruoksu saat acara tunangan, bikin kamu malu, biar kamu tahu perbedaan kita. Jauh banget bedanya. Ternyata perbedaan ini sungguh luar biasa dan sulit untuk dijangkau. Haha. Kalau kamu berani datang, aku akan memeluk Ruoksu di acara tunangan untuk mempermalukanmu. Biar kamu tahu betapa besar jarak di antara kita. Hahaha. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kok aku bisa datang sebagai tamu di acara tunangan? Ruoksu, apa kita memang benar-benar nggak sejalan sampai akhir ini? Kenapa orang brengsek itu masih dipertahankan di kantor? Kamu udah manjain Xiaoxing banget. Kalau aku nggak kasih dia sedikit hambatan, semua rencana bertahan-tahan bakal sia-sia. Jangan memanjakan Xiaoxing. Jadi gimana soal pesta tunangan keluarga Lin? Ini pelajaran terakhir buat Xiaoxing. Aku akan umumkan identitasnya di pesta. Rencana 20 tahun ini. Ginseng ini aku beli pakai uang beasiswa setengah tahun. Keluarga kita memang miskin, tapi tetap harus sopan. Itu ajaran ayahku. Anakku, kamu datang. Ayah, kenapa di sini? Setelah tutup lapak, ayah cari kerja sampingan. Ayah, aku bilang, setelah aku kerja, ayah nggak perlu capek lagi. Mulai sekarang, ayah nggak usah susah-susah lagi. Haha. Ini hadiah buat ayahnya Ruoksu kan? Iya, ayah bilang, kasih hadiah jangan pelit. Benar. Tradisi kita. Paling utama itu sopan santun. Masalah kasih hadiah, jangan ceroboh. Sini, ayah. Cek hadiah yang kamu siapkan ya. Oke, baiklah. Ini sudah cukup. Tunggu sebentar. Apakah kita sudah selesai? Ruoksu turun Ruoksu. Pak, ini adalah anting giok hijau yang dulu keluarga Lin berikan kepada Anda. Nilainya sangat mahal. Asal keluarga Lin melihat anting ini, pasti langsung tahu identitas Xiaoxing. Ayah, Ruoksu belum turun kok. Oh, berarti ayah salah lihat pegang barang. Oh, ayah harus kerja. Kalau majikan tahu malas, gaji dipotong. Oh, baik-baik. Ayah kerja dulu ya. Anakku, mulai hari ini, kamu nggak perlu susah lagi. Orang yang menyakitimu, mereka harus bayar. Ruoksu, kamu masih mikirin si Hao Qianxing yang pecundang itu? Apa yang kamu posting di Weibo itu benar? Hao Qianxing brengsek bikin aku kehilangan kerja? Aku nggak biarin kamu tenang. Tentu saja, dia benar-benar menipu kamu. Kamu bilang masuk Ho Group karena kemampuan sendiri. Taunya naik jabatan cuma gara-gara badan. Jual diri ke wanita tua. Masih pura-pura polos di depan kamu. Pikir aja bikin jijik. Aku tahu kamu susah menerima,
Tapi kenyataannya memang begitu. Aku sahabat kamu. Jadi aku mesti tahu kamu semua yang aku lihat. Jangan sampai kamu dimainin sama cowok brengsek itu. Jangan ngomong lagi. Aku rasa pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Chen Xing bukan tipe orang yang cari untung gitu. Aku juga percaya. Perasaan dia ke aku tulus kok. Jangan maafin dia. Kalau enggak, kok Chen Xing bakalan bongkar semua yang aku lakuin. Kehilangan Lin Ruoksu. Satu-satunya dukunganku. Ruoksu. Bukti dia selingkuh udah jelas banget. Kenapa kamu masih percaya dia? Dia benar-benar penipu besar. Diam dulu. Jangan ngomong-ngomong kosong tentang Chun Xing lagi. Jangan salahin aku kalau nanti marah. Bagaimana ini? Dia terlalu percaya sama Ho Chen Xing. Fitnah dia kapanpun. Kalau enggak, aku nggak bisa hidup di Jiangzheng. Ruoksu. Ketua keluarga Gu yang terkenal di Jiangcheng, Bu Shenyi, datang bersama putra kesayangannya, Bu Yingjun, untuk menghadiri pesta yang diadakan hari ini. Kapan ada keluarga Gu di Jiangzheng? Dengar-dengar Gu Shenha adalah petinggi di grup Huo. Tapi soal latar belakang keluarganya, aku juga nggak terlalu tahu. Bisa jadi petinggi di perusahaan grup Huo. Dia memang orang istimewa. Salah satu tokoh besar di Jiangzheng. Aku akan menyapa dulu. Silakan. Hahaha. Halo. Pesta tunangan putri saya saja sampai bisa menarik tamu penting seperti Pak Gu. Bawa hadiah mahal seperti ini. Jadi repot ya. Hahaha. Patung Avalokitesvara Giok itu laku 500 juta di lelang sebagai antik nasional. Bu Shenha ternyata lebih kuat dari yang kita kira. Lalu patung Buddha Mas itu sebelumnya diambil seorang miliarder misterius dari museum. Bu Shenha itu miliarder misterius yang dibicarakan. Saya tadinya pikir itu ketua Huo dari grup Huo. Patung Avalokitesvara dan Buddha Mas tanda hormat. Paman Lin, silakan terima. Hahaha. Dua patung Buddha ini mirip dengan yang ada di altar rumah kita. Ya, kok bisa ada di tangan mereka? Pertama ketemu. Hadiah mahal. Terlalu berlebihan. Hahaha. Kalau cuma hadiah perkenalan, keluargaku nggak selebay ini. Royal banget. Tapi kalau benda ini dijadikan sebagai mahar untuk pernikahan, bagaimana menurut pendapatmu sendiri, Palin? Hahaha, hadiah pernikahan. Inilah hadiah pernikahan dari keluargaku untuk melamar ke keluarga Lin. Suanggu begitu dermawan. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Kalau keluarga Lin bisa menikah dengan keluarga Gu, pasti akan makin kuat. Sangat mungkin masuk dari keluarga ternama di Jiangcheng, Paman. Kalau hadiah ini kurang, saya bisa minta pelayan menambah lagi. Pelayan. Tidak. Sudah cukup. Hahaha. Tuanku, uang itu nggak terlalu penting. Yang utama adalah keluarga Gu dan Ning bersatu, bersama menuju panggung yang lebih besar. Dengan kekuatan keluarga Gu di belakang, keuntungan kecil ini bukan apa-apa. Yang terpenting adalah segera menikahkan anak-anak. Izinkan saya memperkenalkan. Ini istri saya. Oh, Ibu. Ruoksu bilang Anda anggun elegan. Hari ini bertemu, benar berwibawa. Lihat, anak ini memang pandai bicara. Ibu mertua, kenapa Ruoksu belum kelihatan? Ruoksu. Ruoksu, sini. Papa, Mama, cepat sini. Temui calon mertua dan tunanganmu. Kapan dia jadi tunanganku? Mereka sudah kirim hadiah lamaran. Kamu kok begitu nggak sopan? Pertama, apa yang mau mereka kasih itu urusan mereka. Aku nggak tertarik. Kedua, aku punya pacar, nggak perlu tunangan. Pacar yang kamu maksud, jangan-jangan Ho Chen Xing. Ruoksu, kenapa kamu masih keras kepala begitu? Dia nggak pantas buat kamu. Soal aku pantas atau enggak buat Ruoksu, itu bukan keputusan kalian. Kenapa datang? Aku yang datang ke pesta hari ini punya undangan. Kamu masuk dari mana, Halir? Gimana sih pengamanan kamu atur? Kok sembarang orang bisa nyelip masuk? Paman, Tante, saya masuk dengan undangan resmi kok. Kamu kira layak punya undangan pesta keluarga Lin? Semuanya yang hadir adalah orang punya nama di Jiangcheng. Paling rendah pun hartanya puluhan juta. Kamu bilang masuk resmi. Siapa yang percaya? Jangan-jangan undangannya juga palsu. Paman, asli atau palsu? Anda bisa lihat sendiri. Tidak usah lihat. Semua undangan saya yang tulis. Kalau ada nama kamu, masa saya tidak tahu? Paman bijak sekali.
semua tamu diatur ketat. Kalau tidak, dia bisa lolos begitu saja. Pastilah, hari ini hari penting tunangan anak saya. Gak boleh ada kesalahan sedikit pun. Masih diam, kenapa? Sudah ketahuan, masih nggak cepat keluar. Jangan-jangan undangan yang Cini kasih ke saya itu palsu? Tidak mungkin. Dia nggak ada alasan bohong ke saya. Undangan ini pasti asli. Silakan Paman cek sendiri. Gak ada waktu dengan omonganmu. Keluar! Pak, Chunxing, pemeran utama tunangan hari ini, nggak butuh undangan kan? Siap. Pak Mertua, jangan buang waktu. Hei, keluarkan dia. Lepaskan aku. Stop. Dia. Keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ini undangan khusus untuk keluarga Hua. Undangan keluarga Huo? Beneran? Atau enggak? Mana palsu? Ada cap saya. Tapi Tapi apa? Ngomong aja. saya cuma kirim 3 undangan ke keluarga Huo. 1 buat ketua, 1 buat Pak Shin, 1 lagi buat pangeran keluarga Huo. Kok bisa? Ada di tangannya? Ini undangan acara pertunangan grup Lin. Jangan lupa. Gimana tahu? Tidak terpikir grup Huo kirim orang. Ini undangan grup Huo. Pasti dia dapat dengan cara lain. Mungkin dia nyolong. Mana mungkin undangan Hua ada di tangan orang kayak dia? Dia curi. Berani-beraninya nyolong barang keluarga Huo. Kalau ketahuan, keluarga kita bisa kena masalah. Bawa dia keluar. Biar nggak ada hubungan sama keluarga Lin. Kalau ketua Huo marah, keluarga kecil kita nggak bakal kuat menanggungnya. Belum bertindak. Lepaskan aku. Singkirkan tangan kotor kalian dari aku. Ayah, sekarang Chunxing adalah manajer di grup Huo. Undangan ada di tangannya. Mungkin alasan lain, jangan gegabah serang grup Huo. Bisa saja ketua Huo ikut marah. Dia manajer grup Huo. Benar, baru saja resmi jadi manajer hari ini. Tidak. Aku baru nonton video baru hari ini. Dia cuma satpam di grup Huo. Pengalamannya palsu. Pak, Anda adalah petinggi di grup Huo. Menurut Anda, apa manajer ini palsu? Dia, identitas sebagai manajer Huo itu sangat penting. Kalau saya bicara sembarangan, nanti kalau diselidiki, saya juga bisa kena masalah. Pangkat kami terlalu jauh. Saya juga kurang tahu apakah identitasnya benar atau palsu. Nayang, kamu masuk kerja bersamaan dengannya. Kamu pasti tahu jabatan dia kan? Saya. Dengan Jin di sini, kalau saya terus memfitnah dia, takutnya malah bikin Jin marah. Lebih baik tidak cari masalah. Paman, saya baru masuk grup Huo. Jadi, belum banyak tahu. Videonya dia rekam, pasti dia tahu jelas. Saya dipecat oleh Huo. Semua perusahaan di Jiangcheng masukin saya ke daftar hitam. Terpaksa cari muka ke keluarga kaya. Berharap ada peluang. Sekarang kalau nggak bantu Gu Shao, nanti mungkin nggak bakal punya kesempatan lagi. Benar. Videonya saya yang rekam. Huo Shenxing memang manajer palsu. Zhang Lili, kamu memang gak pernah berubah ya? Jill, kamu masih berani mengancam saksi. Zheng Lili, kamu yakin mau tanggung jawab atas ucapanmu? Saya yakin. Pasti dan benar-benar yakin. Identitas manajer itu palsu. Dan sudah dibongkar di depan umum. Dia sudah nggak punya tempat di Hao Group. Dengar! Semuanya! Orang yang anggap jadi manajer Hao Group. Mana mungkin dapat undangan berharga kayak gini? Pertunjukan selesai! Usir dia sekarang! Keluar! Aku! Lepaskan aku! Chunxing, kamu nggak apa-apa. Aku baik. Ruoksu! Bodoh! Masalah begini! Masih bantu dia? Aku sendiri lihat Chunxing dapat undangan kerja dari grup Huo. Suratnya jelas tulis Chunxing jadi manajer. Ada stempel Huo juga. Coba lihat seluruh Jiangcheng. Siapa berani palsukan dokumen Huo? Mungkin aja dia nekat banget demi masuk Huo pakai cara apapun. Aku udah 4 tahun bareng Chunxing. Soal sifatnya, aku paling tahu. Nggak perlu Gu Shao nentuin image-nya. Ruoksu, kamu! Sudah, jangan ribut. Soal menyinggung Huo, lebih baik lepas 10.000 daripada salah tuduh 1 orang. Lagi pula, Ruoksu nggak pernah bohong, jadi jangan bikin masalah baru. Datang tamu, tanpa piring sendok. Jangan biarkan masalah kecil ganggu makan malam. Paman, Huo-Chen, Chen. Yang Jun, hari ini pesta tunangan Ruoksu. Waktunya sudah dekat. Jangan sampai terlambat. Aku cuma manajer Huo Group. Direkomendasikan ketua dewan. Aku punya pengaruh di Jiangcheng. Aku memulai sendiri jadi keluarga bangsawan. Padahal, keluarga kita cuma punya sedikit harta. Menikah dengan keluarga kaya seperti Lin. Untuk jadi keluarga besar beneran, kita harus cepat menikah. Biar nggak ada halangan lagi. Nah, tuh.
Di mana upacara tunangan ini? Kalau gitu, nggak usah ditunda lagi. Ayah, kalau memang ayah sendiri tidak merasa malu sama sekali, ayah bisa saja bergabung ke dalam keluargaku sendiri. Pak, kalau kamu nggak keberatan, kamu bisa aja masuk jadi bagian keluargaku. Kamu kurang aja. Ngomong gitu ke bapakmu? Bu, atau malah kamu yang mau masuk ke keluargaku? Kamu! Mau aku pukul kamu sampai kapok nggak? Coba ceritain. Di zaman sekarang, orang bebas jatuh cinta dan menikah. Pernikahan yang diatur keluarga sudah lama ditinggali. Siapapun yang ingin dinikahi oleh Ruoksu, itu sepenuhnya pilihannya sendiri. Chen-Xin, nggak nyangka kamu tegas juga. Kamu ngerasa bener ya? Petinggi grup Huo, kekayaannya puluhan miliar. Bisa memenuhi kebutuhan materi Ruoksu seumur hidup. Kamu, bapakmu kerja apa? Papa saya dagang liangpi di pinggir jalan. Satu keluarga yang cuma jual liangpi di pinggir jalan, masih berani ngelamar anak saya. Kenapa jual liangpi? Walaupun kami miskin, ayahku nggak pernah bikin aku kelaparan. Dia nggak pelit buku. Dia tak biarkan aku bolos sekolah sehari pun. Hidupku penuh, bahagia, dan memuaskan 20 tahun ini. Menurutku, aku punya pendidikan keluarga yang terbaik. Aku belajar kaligrafi sejak 3 tahun. Umur 5, hafal 4 kitab, 5 klasik, dan 24 sejarah. Di usia 8, aku baca semua karya sastra terkenal dalam dan luar negeri. Aku juara terbawah nasional saat usia 13. Aku dapat penghargaan sastra seumur hidup. Aku masuk Boston College sebagai juara IP nasional saat 17. Dapat beasiswa penuh 4 tahun. Setelah lulus, aku masuk grup Huo dan jadi manajer. 10 tahun aku belajar keras. Kenapa nggak bisa kalahin keluarga mereka yang 3 generasi berbisnis? Paman, inilah anak yang dididik oleh pria penjual liangpi di pinggir jalan. Menurut Anda, setidaknya... Anakku, kamu nggak pernah bilang pacarmu sehebat ini? Karena aku percaya Chen-Xin bakal punya prestasi lebih tinggi nanti. Jadi hal-hal kecil sebelumnya nggak perlu diomongin. Ruoksu, terima kasih sudah percaya sama aku. Sama. Jangan sentuh dengan tangan kotor itu. Keluarga kami bawa mahar yang sangat mahal. Kamu bawa apa? Datang tangan kosong. Ini anak baik yang diajarin bapakmu yang jual liangpi itu. Pintar sekolah. Ada gunanya? Etika dasar aja nggak ngerti. Di masyarakat bukan adu nilai, tapi soal cara bersikap dan hubungan. Siapa bilang aku nggak bawa hadiah? Haha, orang miskin kayak kamu mau kasih apa? Ini hadiah dari aku untuk Om. Aku baru mulai kerja, jadi keuangan masih pas-pasan. Memang nggak mahal, tapi ini tulus dari hati. Mohon diterima. Hahaha, kan aku bilang orang miskin kayak kamu mana ada barang bagus. Anting rusak kayak gitu aja dijadikan hadiah. Cepat pergi. Jangan bikin malu di sini lagi. Luo Shui, Huo Chen-Xin ini pasti ngejar kamu hanya karena keluarga kamu kaya. Orang kaya dia nggak punya kemampuan lain. Cuma bisa manis di mulut. Dan kamu pernah tertipu sama dia. Itu wajar kok. Tapi hari ini dia cuma bawa anting rusak dan mau nikahin kamu. Bedanya apa sama mau dapetin yang gratis? Udah cukup. Pemenangnya udah jelas. Nggak usah lihat si Patut terus bikin malu di sini. Ayo mulai acaranya. Kamu boleh pergi. Tunggu! Masa sih? Luo Chen-Xin, barangmu bikin paman marah nggak bisa ngomong. Kalau aku jadi kamu, aku udah cari tempat buat sembunyi. Gimana mungkin anting? Aku jelas-jelas ngasihin... Aku hajar kamu, anak durhaka! Berani bikin hal gini! Bukan ayah, kenapa malah mukul aku? Enggak, paman. Kayaknya salah orang nih. Tamparan. Harusnya buat Huo Chen-Xin, kan? Kalian belum tahu. Anjing yuk hijau ini cuma ada sepasang. Di dunia, nggak ada yang ketiga. Paman, Anda kenal anting ini? Iya, itu udah kejadian lebih dari 20 tahun lalu. Ayahku masih hidup, keluarga kalian musibah. Kami kena pukulan besar, hampir punah. Ayahku cari ketua grup Huo yang waktu itu masih muda, minta bantuan. Huo bantu keluarga kalian melewati masa sulit. Ayahku sangat berterima kasih, ingin menjalin perjodohan dengan keluarga Huo. Dan aku memberikan satu cincin giok keluarga kami sebagai tanda.
Tapi, mungkin keluarga Lin dianggap kurang, jadi hanya menerima satu cincin itu saja. Jadi maksud Anda, cincin giok itu satu ada di Anda, satunya lagi di Ketua Ho. Aku harus hukum anak ini. Kamu pasti mencuri dari rumah buat Ho Chen Xing. Ayah, kenapa aku bisa sampai mencuri? Aku ini putri kandungmu. Kamu pasti tahu aku seperti apa, kan? Roxu, kalau melihat sifatmu, jelas kamu nggak akan mencuri. Tapi, si Ho Chen Xing itu, dia miskin jadi mudah tergoda. Mungkin dia yang nyuruhmu mencuri barang sendiri, lalu hadiahkan ke orang lain. Huo Chen Xing, kamu keterlaluan. Roxu, lihat deh kamu setelah bersama Ho Chen Xing. Jadi, seperti apa sekarang? Dekat orang baik belum tentu jadi baik, tapi dekat orang buruk pasti ikut rusak. Kamu, diam saja. Kenapa semuanya nyalahin aku sih? Roxu, jangan emosi dulu. Menurutku, pasti ada yang aneh di balik ini. Semua sudah hampir jelas. Apanya yang aneh lagi? Sebaiknya kamu cepat ngaku dan terima hukuman. Itu satu-satunya jalan buatmu. Paman Lin, kalau Anda benar-benar mau memastikan siapa yang ambil anting itu, cara gampang ada. Coba saja pulang dan cek, anting itu masih ada atau enggak. Benar juga. Tunggu sebentar. Kamu benar-benar keras kepala banget ya. Kamu sendiri pencuri. Masih mau ajarin Roxu yang buruk. Kamu ini benar-benar. Kamu cerewet banget, bisa diam nggak? Bisa. Kotak untuk keyantayan jiantingnya ada di sini. Paman Lin, cepat dibuka dan lihat. Pasti kosong kotaknya. Ho Chen Xing, apa yang mau kamu bilang? Iya, Paman Lin. Coba buka bungkusnya dan lihat isi di dalamnya. Nanti semua kebenaran akan langsung terungkap tanpa ada lagi keraguan. Nggak hilang. Masih ada. Kok bisa gitu sih? Anting Ho Chen Xing. Dari mana? Ayah, minta maaf ke aku. Aku ngerti. Yang satu ini pasti palsu. Ditukar Ho Chen Xing. Wah, pintar juga kamu tukar barang. Licik juga. Udah sering ya? Anting ini warisan keluarga Lin. Asli atau palsu? Paman Lin sendiri nggak tahu. Paman Lin, coba lihat deh. Ini pasti palsu. Udah diam deh kamu. Dari tadi nggak ada yang benar. Ini asli kok. Dua-duanya asli. Apa? Ternyata dua-duanya asli. Aku benar-benar nggak ada alasan buat fitnah dia lagi nih. Ayah, Ibu, sampai di sini aja. Gak ada lagi yang perlu dibahas, kan? Aku tahu masalahnya apa sekarang. Sebenarnya gimana sih? Cepat bilang! Ho Chen Xing itu dipelihara sama bos Chin dari keluarga Huo. Dan Chin selalu dekat dengan chairman. Pasti Chin mengambil cincin giok itu dari chairman secara diam-diam. Lalu diberikan ke Ho Chen Xing. Pasti begitu. Chin lah yang mencurinya. Mana mungkin. Itu nama kedua keluarga. Chairman Ho pasti serahkan cincin giok ke putra mahkota untuk dijaga. Bagaimana bisa dicuri semudah itu? Ada kemungkinan lagi. Ho Chen Xing punya undangan Huo Group. Dan memegang lambang chairman. Namanya juga Huo. Mungkin Ho Chen Xing itu putra mahkota Huo Group. Jangan-jangan Ho Chen Xing itu pewaris tunggal dari grup Huo yang terkenal? Hehehe, nggak mungkin lah mertuaku. Aku dan ayahnya itu teman lama. Ayahnya jual liang di kaki lima. Mana mungkin ada hubungan sama ketua Huo? Ayahku dan ketua Huo sahabat sehidup semati. Pewaris grup Huo, ayahku membesarkannya sejak kecil. Kalau Ho Chen Xing, masa ayahku nggak tahu? Apa? Jadi bosku dan ketua Huo itu sahabat sehidup semati? Itu berarti posisinya satu tingkat di bawah bosnya grup Huo. Awalnya kupikir bosku cuma kaya. Ternyata latar belakangnya luar biasa. Jadi bosku itu orang paling elit di acara hari ini. Hari perhatian bosku, bangun relasi, masa depan cerah di Jiangcheng, Meerkat. Kenapa bocah ini ngomong besar di depan semua orang sih? Kalau sampai didengar ketua, gimana nasibku? Menurutku, cuma ada satu kemungkinan soal ini. Yaitu Qin Lan dan Ho Chen Xing bergabung mencuri Qingyu Cui Huan, menyamar jadi pewaris grup Huo. Dapat kepercayaan, menipu Roxu, kumpulkan kekuatan, singkirkan Huo, rebut kekuasaan. Jiu Yingzhen, imajinasimu liar banget. Sayang kamu nggak jadi penulis novel. Udah deh, ketahuan kan sama aku. Gak bisa balas. Ya, hari ini semua yang hadir di sini, semuanya pernah dilindungi grup Ho. Sudah pernah menerima kebaikan Pak Ho. Jadi, saya mohon kalian bantu Pak Ho buat menyingkirkan orang ini. Ini kesempatan langka. Bisa dekat dengan ketua Ho.
Nanti kita harus tampil sebaik mungkin. Benar. Kalau bisa, bantu ketua singkirkan orang ini. Kita mungkin akan dipercaya sama ketua. Tapi anak ini kelihatannya jujur. Bukan tipe orang licik. Salah hukum 1000. Jangan lewatkan 1. Ya, kalau dia memang punya niat jahat, membasmi dia itu jasa besar. Bahkan kalau salah hukum, ayahnya cuma pedagang liangpi. Apa sih yang bisa dia lakukan? Kalian jangan asal menilai tanpa tahu jelas. Berhenti! Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Nanti aku suruh ayahku bicara baik tentang kalian ke ketua Ho. Masa depannya dicerahkan. Singkirkan dia! Singkirkan dia! Singkirkan dia! Singkirkan dia! Singkirkan dia! Semua, tenang dulu. Ayah, cepat pergi. Ini berbahaya. Ayo, pergi. Kalau ayah benar-benar pergi, kamu yang bahaya. Selama ayah di sini, nggak ada yang berani sentuh kamu. Wah, Laohu, gaya bicaramu besar sekali. Begini pakaianmu. Jadi pelayan ya? Jadi, ini ayahnya Ho Cheng-sing yang kita bicarakan tadi. Ternyata dia adalah orang yang kita bahas sebelumnya. Bukan orang lain yang memiliki nama sama. Benar. Huo Zhenghai, nama ini familiar. Hahaha, tentu saja. Dia memang terkenal di mana-mana. Raja Liangpi. Hahaha, benar. Si Hua tua itu. Nggak ada kemampuan lain. Tapi bikin Liangpi jagoan. Shaolin, kamu ini nggak pintar cari teman ya. Orang macam apa nih? Kok bisa diundang ke jamuan keluarga Lin? Ya, ayahmu meninggal. Keluarga Lin jadi nggak bersinar lagi ya. Aura orang ini kuat banget. Bikin aku sampai susah napas. Layanan kota Jia nggak ada orang kerja. Sampai orang tua macam kamu ganggu pemandangan di sini. Jangan ngomongin ayahku. Sialan! Awas, gue balas dendammu. Oh, udah. Acara makan malam jadi rusak gara-gara kalian. Huo Zhenghai, kamu kesini mau apa? Aku datang buat membela anakku. Cincin giok hijau itu bukan dia yang curi, tapi aku. Biar dia yang bawa masuk. Oh, ternyata ayahku yang urus. Pantas saja ginsennya tiba-tiba jadi anting. Kamu yang suruh dia kirim cincin giok itu. Cincin giok bukan cinlan curi. Tapi kamu, Pelaku utamanya malah datang sendiri. Kalian semua, pelakunya sudah mengaku. Tolong tangkap ayah dan anak ini. Siapa bilang aku yang curi? Cincin giok ini dulu adalah tanda kepercayaan dari Tuan Lin kepada saya. Gak mungkin. Barang Tuan Lin untuk ketua direksi. Jangan-jangan kamu ini ketua direksi grup Huo. Kok nggak kelihatan seperti itu? Kamu mimpi. Masa bapakku nggak tahu kalau kamu ketua direksi grup Huo? Aku memang cukup akrab sama bapakmu. Tapi dia suka meremehkan orang. Dia meremehkan teman lama yang masih ingat masa lalu seperti aku. Memang aku belum pernah lihat ketua direksi. Huo Zhenghai, aku kenal kalau jadi abu. Mana mungkin dia ketua direksi? Pasti pura-pura penting. Nyibu di sini. Huo Zhenghai, berani nyolong cincin giok pura-pura jadi ketua direksi. Kamu menyamar jadi ketua direksi? Tahu nggak salah? Dengar nggak? Dia sama sekali bukan ketua grup Huo. Ayahku bisa jadi saksi. Hehe. Bapak anak ini memang berisik ya. Cuma cincin giok kecil. Perlu banget aku mencuri itu? Kalau bukan kakek Lin, waktu itu maksa kasih ke aku. Aku juga nggak mau punya itu. Jangan sombong. Cuma cincin giok kecil. Jual Liangpi. Sampai 8 generasi juga nggak bisa beli satu. Ini kan harta pusaka keluarga Lin. Harganya mulai dari 1 miliar. Tahu nggak berapa nol di belakang 1 miliar? 1 miliar? Aku sih males cari tahu berapa nolnya. Kamu anggap cincin giok ini barang berharga banget. Gak lihat barang bagus. Coba deh tunjukin barang yang lebih mahal dari anting ini. Kalau nggak bisa ngebawa apa-apa sama sekali, tapi masih aja so keren dengan gaya yang tidak sesuai, aku lihat kamu tuh banner-banner contohnya orang ayah, kita nggak perlu banding-bandingin diri sama orang kayak gitu. Lagi pula, memang kita nggak punya barang yang lebih berharga dari ini. Wah, soal ini, anakmu jauh lebih sadar diri daripada kamu. Orang tua, aku mau lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Anakku, kamu nggak tahu apa-apa tentang kekuatan keluarga kita. Keluargamu punya kekuatan apa sih? Keluarga kita? 2 patung Buddha aja udah bernilai beberapa miliar. Ini harta dinasti Han. Ini
Itu kekuatan. Kebetulan banget. Haha. Dua patung Buddha kayak gitu juga ada di rumahku. Ayo, bisa tolong bawa patung Buddha ke sini? Barang rusak di rumahmu. Perlu dibawa. Itu kamu dapat waktu ngumpulin barang bekas. Atau kamu ngambil dari lapak pasar yang mana? Yang kamu lihat saat berkeliling sana tadi? Lihat aja langsung, pasti kelihatan. Kok bisa persis banget? Wah, sekeluarga kalian benar-benar mati mission buat cari muka ke orang. Berpengaruh. Disiapin dua barang palsu yang persis sama. Tapi sayangnya, barang aslinya ada di sini. Hari ini kalian sendiri yang cari masalah. Hei Shaolin, aku tahu ayahmu dulu mulai bisnis dari barang antik. Jadi, kamu pasti juga punya pengetahuan asli. Coba kamu lihat dulu, baru putuskan. Walaupun barang yang dikirim Ho pasti palsu, tapi yang aku kirim juga bukan barang asli. Jangan sampai dia lihat dan langsung ketahuan. Nggak perlu. Penjual yang mana mungkin barang asli? Bisnis antik penting. Bedakan asli dan palsu. Biarkan aku hancurkan tumpukan barang palsu ini. Supaya nggak masuk ke pasar lagi dan merugikan lebih banyak orang yang tidak menyadari. Begini langsung diputuskan. Kurang sesuai tradisi koleksi antik saya. Lihat sebentar pun gak makan waktu. Biarin saya cek dulu. Pak, tenang aja. Biarin paman lihat. Asli nggak bisa jadi palsu. Palsu nggak bisa jadi asli. Papaku hari ini suka jadi pusat perhatian. Bukan sikapnya. Pasti karena pernikahan aku dan Robso. Pak, maaf merepotkan, tapi orang ini sudah pasti salah. Kulitnya, warnanya, salah. Haha, kan ku bilang nggak mungkin asli. Cepat hancurin barang palsu ini. Asli! Bukan cuma asli. Ini antik nasional. Lihat barang ini saja. Mati sekarang pun aku rela. Pemikiran Om Lin soal barang antik Ternyata biasa aja. keluarga saya miskin. Gimana mungkin punya barang sehebat ini? Kok bisa sih? Barang ini asli? Coba lihat lagi deh. Keluarga saya turun-temurun urus barang antik. Kamu ragu keahlian saya? Barang asli. Sekilas sudah tahu. Gak perlu lihat lama. Yang satunya pasti. Yang satunya palsu. Coba lihat itu. Kok malah patung Buddha ini yang kita cari selama ini? Wah, ternyata kamu tukang gali makam. Coba lihat ekspresi paman barusan. Jelas barang ini nggak didapat dari jalur normal. Oh, aku paham. Kamu pasti siang pura-pura. Jualan pinggir jalan buat lindungi diri. Malam ini gali makam. Kalau enggak, gimana jelasin barang ini? Hei yang pihak. Anakku benar banget. Kamu harusnya nulis novel. Sayang bakatmu. Patung Buddha ini murah, tapi harganya selangit. Kalau punya barang segini, masa masih jual yang pi? Pasti hasil curian, makanya nggak berani jual. Takut diselidiki polisi. Balik, cepat telepon polisi. Tangkap tukang gali makam ini. Jangan biarin lepas. Ini keterlaluan. Bukan gali makam. Ini harta negara dinasti Qing di luar negeri. Barang ini lama dipajang di British Museum. Beberapa tahun lalu dibeli balik pengusaha kaya harga tinggi. Barang bawah tanah. Pengusaha misterius? Paman itu pengusaha misterius? Nggak mungkin, Roswell. Bapakku pengusaha misterius. Pernah makan liangpi dia. Dari kecil sampai sekarang aku nggak pernah lihat uang tunai lebih dari 2.000 di rumah. Dia miliuner misterius. Percaya. Gimana penjelasan dua patung Buddha ini? Kamu mending cari tahu dulu gimana penjelasan dua patung Buddha keluargaku ini. Iya. Kedua, patung Buddha ini katanya barang langka. Yang sangat langka. Orang tua ini asli. Hadiah dari keluarga kami lebih asli. Aduh, bakal ketahuan nih. Jangan lihat. Kenapa? Hadiah pernikahanku untukmu. Keluarga elit Jiangcheng tak mungkin kasih barang palsu. Kalau kamu lihat, berarti kamu nggak percaya keluargaku. Itu menghina aku. Hai yang pihak. Kejadian ini aneh banget. Kok bisa ada dua barang yang persis sama? Ayah, biarkan paman lihat aja. Kalau sudah lihat, semua orang jadi tenang kan? Baik, saya akan lihat. Silakan. Anak durhaka ini. Aku Gusen Yi sudah pintar seumur hidup. Tapi kau punya anak sebodoh ini. Iya. Gusen Yi, apa maksudmu sebenarnya?
tentu saja datang dengan tulus untuk menikahi Ruoksu. Paman, gimana? Harta kami asli kan? Bukan tiruan. Kerajinan asli. Baru. Benar-benar baru. Paman, keluargaku besar dan kaya. Mana mungkin kami kasih barang bekas buat Anda? Tentu saja barang baru. Anda setuju kan? Iya. Kamu tahu ini baru kan? Patung guanyin dari giok ini. Bukan guanyin dari giok. Ini cuma dibikin dari ranting pohon. Cabang? Apa? Bahan mahal? Kamu disuruh belajar, tapi nggak mau dengar. Resin itu plastik. Ayah! Kok bisa pakai plastik buat kasih hadiah sih? Patung Buddha Mas ini aslinya dari Kuningan. 2 barang ini gabung nggak sampai 200.000. Cari kesenangan di keluarga Lin. Saya juga belinya di toko barang antik. Harganya juga mahal. Pasti saya juga kena tipu. Cukup. Jangan ngeles. Sini nggak terima. Keluar. Berani kamu. Aku saudara saya hadap Simoti Chairman Hu. Hari ini pertunangan harus jadi. Mau nggak mau. Kalau nggak, aku sebut nama Chairman. Keluarkan keluarga Lin dari Jiangcheng. Putus rezeki kalian. Oh, maksa juga. Kalian ayah dan anak suma-suma suka menindas orang. Hari ini, meski kami berdua tua harus mati bareng kalian, tetap nggak akan kirim anak kami ke neraka kalian. Nggak bisa ditolak lagi. Chairman Hu itu penguasa tertinggi. Jiangcheng, keluarga Lin nggak bisa nolak lagi. Harus terima. Di Jiangcheng, Chairman itu mutlak. Siapa berani menentang perintahnya? Habis sudah. Semuanya hancur. Warisan keluarga Lin 100 tahun hancur di tangan saya. Ruoksu. Ini semua karena ayah tidak mampu. Tidak bisa melindungimu. Anak, menurutmu gimana? Menurutku, Ketua Huo bisa sampai di posisi sekarang. Pasti bukan orang yang suka menindas. Juga nggak mungkin jadi kaki tangan pada penjahat ini. Walaupun seperti yang mereka bilang, katanya dia bantu orang jahat dan merampas perempuan. Kalau memang begitu, aku tetap akan coba melawan. Berani banget menantang otoritas Ketua Huo. Udah siap mati. Laki-laki hanya ada 3 hal untuk dijaga. Tanah di bawah kaki. Kedua, orang tua di belakang dan pasangan di samping. Kalau 3 hal ini aja nggak bisa dijaga, layak disebut laki-laki. Anak penjual yang kayak kamu. Omong kosongnya bisa sampai langit sini. Coba jaga satu aja hari ini. Saya mau lihat. Keluarga konglomerat, apalagi pelajar Haiman. Terus kenapa? Laki-laki tanpa cita-cita tinggi, sia-sia punya badan. Dengar ya, selama saya di sini, kalian gak bakal sentuh ayah saya atau keluarga Lin sedetik pun. Bocah boku. Sudah 20 tahun saya besarkan kamu dengan penuh perjuangan. Aku pengen lihat seberapa hebat kamu. Semuanya atas nama Grup Ho. Sebagai ketua Ho yang bersumpah setia, saya keluarkan perintah. Musnahkan Lin! Hayan pihak. Saya Huo Jinhai di sini. Belum giliran kamu memerintah. Siapa? Saya adalah saudara angkat yang kamu sebut. Ketua Grup Huo. Huo Jinhai. Tidak mungkin. 10 tahun lalu, kamu punya utang judi, istrimu terpaksa cerai, ibumu kena penyakit serius, kamu benar-benar terpojok. Kamu sampai berlutut di depan Grup Huo, meminta makan. Tapi kamu nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan, nggak layak masuk Grup Huo. Saya yang kasih pengecualian, menerima kamu, memberi posisi fiktif tanpa kekuasaan. Tapi gaji jauh lebih tinggi dari rata-rata, karena saya takut sifatmu merusak perusahaan. Tapi kamu tidak hanya tidak berubah menjadi lebih baik, atau berusaha memperbaiki dirimu, malah semakin sombong dan angkuh, serta terus memperburuk tingkah lakumu tanpa ada rasa penyesalan sama sekali. Ayah. Benarkah dia memang ketua Grup Huo? Anakku, nanti ayah akan jelaskan semuanya padamu. Seorang penjual Yangpi, mana mungkin jadi ketua Grup Huo? Pasti nggak mungkin. Semua yang dia bilang tadi, selain ketua, nggak ada yang tahu. Undangan dia, cincin giok hijau, sama 2 patung Buddha itu. Tidak salah lagi. Bohong! Semuanya bohong! Semuanya palsu! Kamu! Gimana cuma biasa? Kamu itu pejabat tinggi! 1 tingkat di bawah bos, kok bisa jadi penjudi? Keluargaku kami itu salah satu keluarga besar di Jiangcheng. Oh, Icha! Wait a minute! Patung Buddha itu benar-benar asli!
Kalian semua buta. Tidak bisa melihat kebenarannya. Ruoksu itu milikku. Dan semua milik keluarga Lin juga menjadi milikku. Tanpa terkecuali apapun yang mereka miliki. Penuh semangat! Penuh semangat! Menjauh! Lepaskan aku! Buang orang! Itu keluar! Lepaskan aku! Gua pengusaha terkaya di Jiangzhou! Gua ketua grup! Bunuh semua orang! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aku akan membunuh kalian semua! Cihai, aku mohon. Demi kita pernah sekolah bareng. Aku butuh hidup. Anakku gila. Aku gak bisa kalau gak punya pekerjaan. Sudahlah. Menghancurkanmu sampai tuntas juga gak ada gunanya. Bersihkan toilet bareng manajer HRD. Aku gak akan biarkan kalian berdua kelaparan. Terima kasih, Pak Wak. Pergi sana. Boleh jelaskan kenapa Bapak lakukan itu? Kamu juga sudah lihat betapa tampannya Gu Yingjun. Ayahmu berasal dari keluarga miskin. Ayah dan ibumu. Dulu, mereka pernah merasakan penderitaan yang sulit dibayangkan orang lain. Sampai bisa seperti sekarang. Sayangnya, ibumu nggak seberuntung itu. Aku masih ingat waktu itu. Waktu ibumu dan aku susah bareng, kami sering kekurangan gizi. Waktu kamu lahir, ibumu sudah meninggal. Anakku! Terlalu banyak anak orang kaya jadi manja, nggak bisa apa-apa. Akhirnya jatuh juga. Ada yang sampai masuk penjara. Ayah nggak mau kamu jadi kaya mereka. Makanya ayah sembunyiin identitas keluarga kita. Semoga kamu bisa memahami dengan baik maksud dan hati nurani ayah yang selalu berusaha Dengan sepenuh hati untuk kebaikanmu dan kesejahteraanmu di masa depan. Chenxing, sukses di pendidikan, sehat, nilai hidup baik. Ini berarti pendidikan Om berhasil. Walaupun kamu sudah bersusah payah lebih dari 20 tahun, itu tetap layak. Bukan begitu? Tentu, aku sangat mengerti niat baik ayahku. Dan aku juga nggak merasa selama ini aku terlalu menderita. Cuma apa, nak? Asal kamu mau, ayah pasti akan ganti segala yang kamu inginkan. Ayah. Cuma ayah nggak perlu menutupi hubungan ayah sama Tante Chin selama bertahan-tahan demi aku. Sebenarnya, siapapun pasti tahu kalian berdua pacaran. Cuma ayah saja yang merasa bisa menyembunyikan semuanya. Kamu tahu semua ini? Om, selain Zhengxing, kami semua sudah tahu kok. Ini jadi canggung kan? Aduh nak, ayah cuma mikir, kalau kamu nggak bisa terima, ayah harus cari ibu tiri buat kamu lagi. Lagi pula, Tante Ching itu masih muda dan cantik. Kalau ayah umumkan hubungan ini, identitas ayah sebagai orang sederhana bakal terbongkar. Cukup! Lena, lihat tuh anak ini. Setelah kejadian ini, aku jadi merasa agak malu sendiri. Iya, awalnya lamaran ini memang buat mereka berdua. Kalau bukan gara-gara video hoax di internet, hari ini nggak bakal jadi seperti ini. Aku mau lompat dari atas. Sudahlah, aku juga tahu. Ini cuma ujian terakhir dari paman untuk Chunxing. Kamu juga cuma NPC. Pergilah. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Terima kasih, Ruoksu. Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Muda. Hahaha. Kalau semua salah paham sudah jelas, ayo kita... Ini kan memang perjodohan yang sudah ayah tentukan sejak lama. Setelah berputar-putar, keluarga kita akhirnya kumpul lagi. Bukankah ini jodoh? Kalau begitu, nggak usah tunggu-tunggu. Langsung aja kita adakan pernikahan mereka hari ini. Gimana? Aku setuju. Setuju aja nggak cukup. Kita harus dengar pendapat dua anak dulu kan? Aku nggak masalah, aku ikut apa? Kata Ruoksu. Tentu saja nggak